Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita masih di surat Al-Humazah, ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, celaka untuk setiap humazah, itu orang yang menggibah, lumazah, dan orang yang suka mencari-cari aib, ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, artinya tidak mengeluarkan di jalan Allah. Yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat dia kekal dalam kehidupan dunia. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Layumbadhanna fil hutamah, justru dia akan dilemparkan dalam neraka hutamah, di mana hutamah adalah salah satu daripada nama-nama api neraka. Disebut dengan al-hutamah, kata Ibnu Katsir, li'annaha tuhattim man fiha, karena ia akan membinasakan ya orang yang ada di dalamnya. Lalu Allah berfirman, wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu neraka al-hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu panasnya naik ke hati. Kata Thabit al-Bunani, ay tahriquhum ilal afidah wa hum ahya, ya, yang bisa membakar mereka sampai ke hati mereka dalam keadaan mereka masih hidup. Thumma yaqul laqad balagha minhumul adzab, ya, sementara mereka telah diazab dengan azab yang pedih sekali. Kata Muhammad bin Ka'ab, ta'kulu kulla syai'in min jasadih, api neraka hutamah itu membakar seluruh jasadnya. Hatta idza balagat fuadahu hadwa halqihi tarji'u ala jasadih, sehingga apabila ia telah sampai ke hatinya, maka ia pun kembali memakan badannya. Ya, karena penduduk api neraka itu, ya akhal Islam, ya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setiap kali kulitnya itu telah hangus terbakar, maka Allah akan ganti lagi dengan kulit yang baru. Di mana orang-orang kafir, ya akhal Islam, di dalam api neraka itu la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup dan tidak mati. Innaha alaihim mu'sadah, sesungguhnya ia, api neraka itu, di atas mereka mu'sadah, ay mutabbaqah, ya, menutupi mereka. Fi amadin mumaddadah, di dalam pada tiang-tiang mereka pun diikat, ya, artinya mereka di tiang diikat-ikat, kemudian ditutup oleh api neraka, sehingga api neraka itu meliputi mereka dari segala penjuru, sementara mereka tidak bisa keluar darinya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Sekarang kita masuk ke surat Al-Asr. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal 'asri, demi masa. Jadi ikhtilaf para ulama tentang makna al-'asr di sini. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-'asr
ay az-zaman alladhi yaqa'u fi harakatu bani Adam min khairin wa syarrin. Yaitu zaman, waktu yang di situ terjadi gerakan anak Adam, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya, jadi al-asr itu menurut sebagian ulama maknanya yaitu masa atau waktu. Sementara Zaid bin Aslam serta Imam Malik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-asr yaitu al-ashi, waktu sore, waktu asar. Dan dua pendapat ini sebetulnya tidak bertabrakan ya. Kenapa demikian? Karena waktu asar itu bagian dari masa. Terlebih waktu asar mempunyai keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan waktu asar bahwa di situ terdapat sholat asar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholatul wusta. Allah berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian sholat-sholat, terutama sholat wusta, kata Allah. Dan berdirilah kepada Allah secara qanit. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim menafsirkan sholat wusta itu sholat asar. Dan ini menunjukkan ya akhwat Islam, sholat asar itu sholat yang sangat penting sekali. Bahkan ada ancaman-ancaman khusus bagi mereka yang meninggalkan sholat asar. Di antara keutamaan waktu asar, akhi, bahwa waktu asar itu waktu yang diperberat padanya sumpah. Artinya kalau orang yang bersumpah di waktu itu waktu yang sangat berat untuk bersumpah. Terlebih kalau ternyata dia sumpahnya sumpah palsu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa dia? Di antaranya rajulun baya'a rajulan fi waqtil asri fahalafa kadziban, yaitu orang yang berjual beli di waktu asar, lalu ia bersumpah dusta. Ya, bersumpah dusta bahwasanya begini dan begitu, padahal tidak. Bukan berarti jual beli di waktu asar tidak boleh, namun yang dimaksud di sini dia bersumpah, ya, ketika dia menjual barangnya supaya laris dengan sumpah palsu. Makanya ya akhwal Islam azakumullah, ya, disyariatkannya li'an tahu kan, saling melaknat. Ya, di mana ketika suami melihat istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, tapi suami tidak punya bukti dan tidak punya saksi, maka pada waktu itu disyariatkan li'an itu saling bersumpah dan melaknat. Maka li'an itu disyariatkan kapan? Di waktu asar. Ini menunjukkan bahwa waktu asar itu waktu yang mulia. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menyebutkan mensyarah hadis yang saya sebutkan tadi tentang 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini menunjukkan akan kemuliaan waktu asar. Bahkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Talkhis Mukhtasar Minhajil Qasidin, ya, bahwa dahulu para salaf memandang bahwa waktu asar itu lebih utama dibandingkan dengan waktu pagi. Dan memang betul ya akhwal Islam a'azakumullah. Maka dari itu, ya, penafsiran para ulama dengan wal asri, demi waktu asar, dengan demi masa, sebetulnya tidak bertabrakan. Wal asri, demi masa, yang menunjukkan kepada waktu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali biasanya ingin menunjukkan akan keagungan sesuatu itu. Ketika Allah mengatakan wal asri, demi masa, artinya betapa pentingnya waktu itu. Betapa pentingnya umur kita. Waktu demi waktu yang terus bergulir,
menit demi menit, jam demi jam kita habiskan untuk apa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Senantiasa kaki seseorang berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Apa itu? Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang waktu-waktunya yang selama ini kita lewati, untuk apa? Seringkali kita lalai ya akhwat Islam untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan seringkali kita lalai untuk melakukan hal-hal yang ternyata maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, seorang mukmin akhi adalah orang yang sangat pelit terhadap waktunya. Seorang mukmin orang yang berusaha sekuat tenaga bagaimana waktu-waktunya lewat mendapatkan pahala. Seorang mukmin sebagaimana sudah kita sebutkan, ia berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Waktunya begitu mahal karena dia mengetahui tentang pentingnya waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, al-insan di dalam alif lam dalam al-insan di situ, ya, kata para ulama lil istighraq, artinya mencakup seluruh manusia. Innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Artinya pada asalnya manusia itu merugi, ya, merugi semuanya. Dan ini menunjukkan, ya, karena pada asalnya manusia itu merugi, ya. Kemudian Allah memberikan pengecualian kecuali. Ini menunjukkan bahwa yang merugi itu lebih banyak daripada yang tidak merugi. Karena biasanya yang namanya dikecualikan itu tidak mungkin lebih banyak. Ya, saya kemarin baca Al-Qur'an, ya, 30 juz kecuali 29 juz. Sah nggak pengecualian seperti itu? Itu namanya cuma baca Quran satu juz. Ya. Saya kemarin baca Al-Quran seluruhnya kecuali 29 juz. Itu namanya kamu baca Al-Quran satu. Kata para ulama, yang pengkhususan seperti ini tidak sah. Karena biasanya yang dikhususkan itu lebih sedikit daripada yang dikhususkan. Nah, ketika Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan merugi kecuali, berarti yang dikecualikan ini lebih sedikit, akhi, daripada yang merugi. Dan memang betul Allah Ta'ala sendiri mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Juga Rasulullah SAW bersabda bahwa dari keturunan anak Adam ini, dari setiap 1000 orang yang masuk surga cuma 1. Dari anak Adam ini, ya, sampai hari kiamat, dari 1000 orang yang masuk surga hanya 1. Mengerikan tidak? Kita tidak tahu apakah kita yang termasuk 1 tersebut. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam a'azakumullah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illa, kecuali siapa yang mempunyai 4 sifat ini. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang yang beriman. Mungkinkah Pak keimanan kita lurus tanpa ilmu? Mungkin tidak. Mungkinkah keimanan kita kepada Allah akan lurus kalau kita tidak memahami ilmu bagaimana beriman kepada Allah? Tidak mungkin. Banyak orang beriman kepada Allah tapi dia tidak punya ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Keimanannya dicampur oleh kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Kenapa? Karena mereka tidak beriman di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepada Allah tapi tidak punya ilmu. Akhirnya apa?
keimanannya kepada Allah sering kali diwarnai oleh apa? Keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sering kali dirahmati oleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya kepada Allah sering kali diwarnai oleh apa? Berbagai macam jenis kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, ya akhal Islam, azakumullah. Illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman kepada apa? Dan sudah kita ketahui bahwa yang namanya iman itu apa? Rukunnya ada berapa? Ada berapa Pak rukun iman? Punya 6, ya. Yang pertama apa Pak? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab. Kemudian, para rasul. Kemudian, hari akhirat. Kemudian, qadha dan qadar yang baik maupun yang buruk. Ada tidak orang yang beriman kepada malaikat, tapi keimanannya salah? Banyak. Contoh misalnya orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan bahwa malaikat itu katanya perempuan. Ya, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, ya, katanya malaikat itu perempuan. Makanya Allah mengingkari perkataan mereka. Allah mengatakan asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Sungguh akan ditulis dan dicatat dan ditanya tentang perkataan mereka tersebut. Kadang kan di film-film kan suka ditampilkan malaikat itu wanita cantik jelita gitu kan. Apakah seperti itu keimanan yang benar? Tidak benar. Malaikat tidak disifati laki-laki, tidak disifati wanita. Tapi kau di Al-Quran, ya, wa idh qalatil malaikatu qalat. Tak, di situ kan tak muannats. Apakah tidak menunjukkan bahwasannya malaikat itu muannats? Kita katakan muannats dari sisi lafadznya. Karena al-malaikatu diakhiri dengan apa? Tak marbutah. Secara lafadz itu muannats. Tapi secara hakikat dan zatnya malaikat bukan wanita dan bukan laki-laki. Ya. Banyak orang yang beriman kepada para rasul dan kitab-kitab. Tapi apa yang terjadi? Keimanan mereka tidak sempurna. Mereka beriman kepada sebagian rasul, tapi kafir kepada sebagian yang lain. Padahal di dalam Al-Quran disebut bahwa orang yang kufur kepada satu rasul, sama saja ia kafir kepada seluruh rasul. Allah berfirman, kadzabat qaumu Nuhim bin nudhur. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh siapa? Nabi Nuh saja. Tapi Allah mengatakan apa? Ia telah mendustakan para rasul. Kenapa? Karena hakikatnya rasul itu semua sama. Ada yang beriman kepada hari akhirat, tapi keimanannya tidak benar, Pak. Iya. Dia tidak meyakini akan adanya jembatan Sirat, karena katanya hadisnya ahad. Dia tidak meyakini akan adanya hal-hal yang disebutkan dalam hadis-hadis ahad yang sahih. Padahal hadis ahad para ulama semua sepakat bahwa itu wajib dijadikan hujjah dalam masalah akidah dan hukum. Dalam masalah takdir, ada tidak yang menyimpang, Pak? Kenapa terjadi penyimpangan itu? Karena kurangnya ilmu. Makanya keimanan yang tidak didasarkan ilmu mustahil akan lurus keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, akhi, keimanan itu harus didasarkan ilmu. Ya, Anda akan bisa beriman apabila Anda berilmu secara sempurna. Kamu beriman tidak akan adanya sebuah kota yang namanya New York? Saya beriman. Yakin? Yakin. Dari mana Anda tahu? Ya, karena saya sudah mengunjungi, atau saya dapat kabar dari orang-orang yang sudah mengunjunginya. Beritanya masyhur dan mutawatir, sehingga saya yakin. Ya akhi, azakumullah, kita bisa meyakini dan mengimani adanya sesuatu itu didasarkan sebelumnya karena adanya ilmu. Tanpa adanya ilmu,
kita tidak akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, azakumullah. Illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman secara bahasa itu tasdiq wal iqrar, membenarkan dan menetapkan. Adapun secara istilah, iman itu artinya i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Wa nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan menaati ar-rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan menaati setan. Nah ini Pak, ya, iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Keyakinan dengan hati. Orang yang kehilangan keyakinan dengan hati beriman tidak? Tidak. Orang munafik. Yang kedua apa? Mengucapkan dengan lisan. Orang yang kafir tapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat disebut iman tidak? Tidak. Abu Thalib yakin nggak akan kebenaran Islam? Yakin tidak? Yakin. Tapi apakah dia mau mengucapkan syahadat? Tidak. Iya. Wa amalun bil arkan, amalan dengan anggota badan. Amalan anggota badan bertingkat-tingkat. Ada yang merupakan pokok iman, yang apabila hilang, hilang seluruh iman. Ada juga yang merupakan kesempurnaan iman. Apabila hilang, hilanglah kesempurnaan iman tersebut. Ada juga yang merupakan iman-iman yang keutamaan, yaitu sunnah, al-imanul mustahab. Yang apabila hilang, tidak menyebabkan hilangnya kesempurnaan iman. Makanya kan dalam Al-Quran, Allah memperumpamakan kalimat thayyibah itu seperti apa? Seperti pohon. Allah mengatakan, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Dan perumpamaan kalimat yang thayyibah itu la ilaha illallah, itu seperti pohon yang pokoknya kokoh di bumi, ya, dan rantingnya menjulang di angkasa. Coba kalau antum lihat pohon, Pak, pohon itu terdiri dari apa? Akar, kemudian di atasnya apa? Batang pohon, ya, batang pohon yang pokok. Ini pokoknya nih Pak nih. Kemudian dia ada apa sih ya? Cabang-cabangnya nggak? Ada cabang-cabangnya. Ada ranting-rantingnya. Ada daunannya. Nah coba kalau antum gergaji salah satu cabang pohon tersebut, masih disebut pohon tidak? Masih. Tapi apa disebut dengan pohon yang sempurna? Tidak disebut dengan pohon yang sempurna. Tapi kalau antum gergaji itu pohon dari batangnya langsung, ya akhirnya apa? Tumbang. Masih disebut pohon? Tidak. Demikian pula iman. Ya, batang yang dia tegak di atasnya adalah kalimat la ilaha illallah dan rukun-rukun iman. Pokok-pokok keimanan. Cabang-cabangnya kata Rasulullah ada 70 lebih cabang. Yang tentunya apabila kehilangan salah satu cabang ini tidak menyebabkan hilang seluruh iman, tapi hilang kesempurnaan iman. Inilah bedanya antara Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan Ahlussunnah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan bahwa iman itu bercabang-cabang, tidak satu. Sementara Khawarij dan Murji'ah mengatakan iman itu hanya satu. Iman itu apa? Hanya satu. Kalau orang Khawarij mengatakan apabila hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Kalau orang Murji'ah mengatakan apabila ada sebagian iman, ada seluruhnya. Akhirnya konsekuensinya apa, Pak? Menurut orang Khawarij, orang yang kehilangan sebagian iman yang merupakan iman yang wajib seperti pelaku dosa besar, kafir, murtad dari agama Islam. Karena apabila hilang sebagian iman, hilang semuanya.
Sementara Murji'ah mengatakan apabila sebagian iman itu ada semuanya sempurna. Contohnya kata mereka, kalau ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dikatakan dia mukmin yang iman yang sempurna walaupun dia berbuat maksiat dan berbuat syirik. Sehingga mereka punya keyakinan bahwa amal itu katanya tidak mempengaruhi iman. Ini keyakinan siapa? Murji'ah. Keyakinan seperti ini ada nggak di zaman sekarang, Pak? Ada. Iya. Orang yang langsung mengkafirkan, itu tuh yang tidak berhukum dan hukum Allah itu kafir. Ini sama dengan keyakinan Khawarij. Kalau memang maksudnya di sini adalah dia mengkafirkan secara individu, bukan secara hukum yang bersifat am. Keyakinan Murji'ah di zaman sekarang banyak. Sering kita mendengar yang penting kan hatinya. Yang penting kalau nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa, yang penting hatinya dijilbabin. Ini wallahi Murji'ah, Pak. Seakan-akan kalau orang nggak pakai jilbab, yang penting hatinya baik, maka imannya sempurna sudah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ini Murji'ah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan apa? Iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Mereka meyakini bahwa amal itu masuk dari iman, dan bahwa amal itu mempengaruhi iman. Ketaatan menambah keimanan, kemaksiatan mengurangi keimanan. Makanya Ahlussunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Sedangkan orang Khawarij dan Murji'ah meyakini iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kita lanjutkan, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kenapa Allah menyebutkan dulu iman sebelum amal? Karena iman itu landasan, Pak. Mungkinkah amal diterima tanpa iman? Tidak. Orang munafik sholat tidak? Sholat. Zakat tidak? Puasa tidak. Tapi apakah sholatnya diterima oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena hatinya penuh kekafiran. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Percuma amalan soleh kalau tidak disertai dengan iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Namun apakah iman saja cukup? Tidak. Wa amilus salihat. Yang kedua apa? Beramal saleh. Setelah kita beriman, kita pun menuntut ilmu untuk menambah kekuatan iman. Maka yang kedua adalah kita berusaha untuk beramal saleh. Ya akhwat Islam, azakumullah. Amal adalah salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Kenapa, Pak? Karena hakikatnya seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, kalau antum tidak dikasih rahmat oleh Allah, kira-kira antum mau sholat nggak? Banyak orang yang KTP-nya Islam tapi tidak diberikan rahmat oleh Allah, Pak. Mau sholat itu berat rasanya. Hatinya dijadikan oleh Allah berat untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk sholat, untuk berbuat ketaatan, kita tidak akan mampu, akhi. Iya. Makanya Allah mengatakan, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lattaba'tumus syai' walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan lebih banyak mengikuti setan kecuali sedikit saja. Antum di sini datang dari rumah, melangkahkan kaki, siapa yang memberikan kekuatan antum?
kalau bukan Allah? Antum di sini duduk untuk mendengarkan ilmu. Siapa yang memberikan semangat kepada antum kalau bukan Allah? Nun di sana banyak sekali orang-orang yang ternyata tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ya akhi, kalau kita masih diberikan oleh Allah Islam dan iman. Masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal dan beramal. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat. Disebut amal itu saleh kata para ulama. Idza kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita ketahui bersama akhi bahwa amal itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas dan yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul ditolak. Sesuai dengan contoh Rasul tidak ikhlas pun ditolak. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Seringkali Pak, iman dan amal saleh itu selalu direndengkan. Karena mungkinkah iman tanpa amal? Tidak mungkin. Orang yang beriman pasti beramal. Sebab kalau dia tidak beriman, tentu dia tidak beramal. Orang yang beriman dan imannya itu telah masuk ke dalam relung hatinya, bahkan menjadi sesuatu yang darah dagingnya, dia akan merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman. Siapa dia? Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 orang. Ada tiga perangai. Siapa yang 3 perangai ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Dan ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan merasakan manisnya iman, Pak? Kata Imam Nawawi, artinya dia akan dijadikan merasakan kelezatan ketika ia menaati Allah. Kelezatan ketika ia berzikir, ketika sholat, ketika melakukan taqarrub. Nah, ya akhal Islam, azakumullah. Berarti ada ya. Berarti berdasarkan hadis tersebut, berarti ada orang-orang yang belum merasakan manisnya iman. Makanya Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Berkata orang Arab Badui itu, kami beriman. Apa kata Allah? Katakan, jangan kalian katakan kami beriman, tapi katakan kami Islam. Karena keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya kalian belum merasakan kemanisnya iman. Iya. Dan jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian sedikit pun juga. Berarti ini syarat untuk bisa merasakan manisnya iman. Itu kita lebih menaati Allah dan Rasulnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini juga menunjukkan, Pak, bahwa amalan saleh itu adalah ya
sesuatu yang bisa menjaga keimanan. Amalan soleh itu bagaikan nutrisi bagi hati. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, untuk menjaga kesehatan hati, keimanan di dalam hati kita butuh pada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, menjaga stamina keimanan hati kita. Bagaimana caranya? Ya, beramal saleh. Menjaga apa? Stamina keimanan hati kita. Bagaimana caranya? Beramal saleh. Zikir, sholat, puasa. Amalan saleh itu, Pak, menjaga kekuatan iman kita. Maka selalu Allah merendengkan iman dengan amal, iman dengan amal. Dan selalu Allah menyebutkan iman dulu baru amal. Karena memang amal tanpa iman tak berguna. Dan iman tanpa amal pun akan redup dan mati. Maka siapa ya akhwat Islam di antara kita yang ingin mempertahankan keimanannya? Beramal saleh. Ya, apa amalan saleh yang bisa kita lakukan? Banyak, seluruh amalan saleh pada asalnya menjaga keimanan, Pak. Maka kita berusaha, di antaranya sholat tahajud, berpuasa, bersedekah, dan yang lainnya. Ini semua menjaga keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian Allah tidak mencukupkan 2 perkara tadi, Pak. Ditambah lagi yang ketiga dan keempat. Wa tawasau bil haqqi. Dan saling berwasiat tentang apa? Kebenaran. Saling berwasiat ini menunjukkan akhi, ya, iman dan amal soleh tidak akan tegak kecuali dengan saling berwasiat. Dari mana antum akan tahu keimanan kalau antum tidak duduk di majlis taklim? Ana berbicara ini masuk dalam tawasi bil haq tidak? Hah? Iya. Ana berbicara di sini kepada antum menjelaskan tentang ayat-ayat Allah tentang keimanan masuk dalam tawasi bil haq. Ketika antum melihat saudara antum berbuat maksiat kemudian antum mengingkari, masuk dalam tawasi bil haq tidak? Tawasi bil haq. Tanpa tawasi bil haq bagaimana akan tegak iman dan amal saleh? Iya. Harus kita tawasi bil haq. Sesama muslim harus ada tawasi bil haq. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Iya. Kalau bukan kita tidak saling mengingatkan, tidak saling menguatkan, sulit rasanya apa untuk istiqamah di atas iman dan amal saleh itu. Karena apa? Karena yang namanya setan dan bala tentaranya itu luar biasa godaannya, Pak. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mencari teman-teman yang saleh. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka menyempurnakan tawasi bil haq. Teman yang saleh itu yang menyempurnakan tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Ketika kita di atas kebenaran, teman kita mendukung kita. Ketika kita di atas kemaksiatan, teman kita mengingatkan kita. Ketika sedang futur, teman kita datang menyabarkan kita. Makanya ya akhi, ya Al-Hasan Al-Basri berkata, apabila kalian tidak mendapatkan aku di surga, coba cari aku di neraka. Perbanyaklah teman-teman yang saleh. Karena teman-teman saleh itu akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Di dunia dengan wasiat-wasiatnya dan nasihat-nasihatnya. Di akhirat dengan syafaatnya. Wa tawasau bil haqqi. Dan saling berwasiat tentang apa? Kebenaran. Masuk di dalamnya dakwah. Dan berdakwah itu, Pak, sebaik-baiknya ucapan. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah orang yang paling baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah? Dan ingat, berdakwah kan gak harus ceramah begini loh. Di zaman sekarang, ya dakwah itu banyak sekali wasilahnya. Antum bisa berdakwah lewat SMS, lewat BlackBerry, lewat berbagai macam media-media zaman sekarang mudah, alhamdulillah. Ya,
Kemudian akhwal Islam, ini memberikan isyarat juga kepada kita bahwa fase tawasi bil haq itu setelah iman dan amal saleh, dan harus disertai dengan iman dan amalan saleh. Wa tawasa bil haqqi, dan saling bertawasi dengan kebenaran. Setelah itu Allah mengatakan apa? Wa tawasa bis sabri. Kenapa Allah menyebutkan al-haq dulu kemudian as-sabr? Saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Kata Syekh Ali Hasan, karena kebenaran itu berat. Karena kebenaran itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Karena kebenaran itu tidak disukai oleh iblis dan bala tentaranya. Dan berpegang kepada kebenaran itu berat. Bahkan terkadang, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah mengabarkan akan datangnya suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Makanya Allah mengatakan watawasaw bil haq dulu, Pak. Baru setelah itu bawa tawasaw bi as-sabr. Kenapa? Karena memang berpegang kepada kebenaran bukan perkara yang mudah. Butuh kekuatan jiwa, butuh kebesaran jiwa. Iya. Ketika antum berjenggot, melaksanakan sunnah Rasul, dicela orang, dituduh orang, enak nggak Pak dicela orang? Kalau ada orang ngomong ke antum, kamu itu sesat Wahabi, nah marah nggak kira-kira? Ya pengennya sih, ya adu tinju gitu kan. Tapi kalau kita nggak sabar-sabar, ya dituduh orang, berbagai macam tuduhan dan yang lainnya, ya harus sabar memang. Tawasaw bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran. Iya. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Sabar ketika kita menuntut ilmu, sabar ketika kita mengamalkan ilmu, sabar ketika kita mendakwahkan ilmu. Apalagi akhi, hidup kita tak mungkin tak lepas dari sabar. Dalam rumah tangga butuh sabar. Dalam menuntut ilmu butuh sabar. Mencari nafkah butuh sabar enggak? Butuh sabar. Menjalankan amanah butuh sabar. Segala sesuatu kita hidup di dunia, kalau tidak ada kesabarannya, kita tidak akan bisa hidup di dunia ini. Demikian pula ya akhi, keimanan tanpa kesabaran, dia akan mati. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah berkata, kata Ali bin Abi Thalib, innal iman bimanzilatir ra's. Inna sabra fil iman bimanzilatir ra'si fil badan. Sesungguhnya sabar di dalam keimanan itu sama dengan kepala untuk badan. Sebagaimana badan tak mungkin hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan mungkin hidup tanpa apa? Kesabaran. Ya. Makanya Allah memerintahkan kita bersabar dalam ayat-ayat yang banyak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan terus kuatkan kesabaran kalian. Juga Rasulullah SAW sabda, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa usa'a minas sabr. Dan tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Wallahi ya akhi, ketika kita diberikan oleh Allah kesabaran, berarti kita diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Kita sholat butuh sabar tidak Pak? Butuh sabar. Kalau kita tidak sabaran, terkadang kita kalah oleh kemalasan. Ketika kita mendengarkan azan, butuh sabar tidak untuk mendatangi masjid? Butuh kesabaran. Iya. Ketika kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan, butuh sabar tidak? Butuh kesabaran. Ketika antum menuntut ilmu, butuh sabar tidak? Butuh kesabaran.
Iya wallah. Bayangkan kalau ada orang yang sholat tapi tidak sabar. Sholatnya cepat. Yang dia inginkan segera selesai. Bayangkan kalau kita menuntut ilmu tapi tidak sabar. Ya, akan sering kali jadi futur atau matang sebelum waktunya. Ikhwatul iman, azakumullah. Nah ini ya akhi, azakumullah. Ayat ini agung sekali akhi. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usulul Thalathah berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu arba'i masail wal amali bihinna." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 4 perkara dan mengamalkannya. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Yang pertama apa? Berilmu. Tentang apa? Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyih, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal Islam dengan dalil-dalil. Ats-tsaniyah, yang kedua, al-amal. Apa itu? Mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu yang sudah kita amalkan. Ya. Yang keempat apa? As-sabru 'alal adza fih, yaitu bersabar di dalam ya menuntut ilmu, sabar dalam apa? Mengamalkan ilmu, sabar dalam apa? Mendakwahkan ilmu. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wad dalilu qauluhu ta'ala", dalilnya itu firman Allah Ta'ala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri." Ini 4 kewajiban. Berkata Imam Syafi'i apa? "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah tidak menurunkan hujah kepada makhluk-makhluknya kecuali surat ini saja, itu Al-Asri, sebetulnya itu sudah mencukupi, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Pelajarilah surat Al-Asri ini. Karena di dalamnya kebaikan yang sangat banyak sekali, akhul Islam. Pelajarilah apa itu iman. Pelajarilah apa itu amal saleh. Pelajarilah apa itu tawasi bil haq dan tawasi bisabar. Wallahi kalau kita amalkan dan kita pelajari secara mendalam, luar biasa. Iman dengan macam-macamnya, dengan derajat-derajatnya, dengan rupa-rupanya, dan bagaimana merasakan manisnya iman. Sudahkah kita merasakan manisnya iman? Ataukah kita hanya sebatas iman di lisan saja, belum merasakan kelezatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa amilus salihat, bagaimana itu amal? Bagaimana cara beramal? Bagaimana kita memperbaiki amal? Karena seorang mukmin yang dia pikirkan adalah memperbaiki amal. Iya. Tawasaw bil haq, sudahkah kita laksanakan dalam kehidupan kita? Jangan jauh-jauh, suami dan istri saja. Sudahkah suami istri sudah tawasi bil haq? Saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Ya. Istrinya diingatkan ketika ia hendak berbuat kemaksiatan. Skup yang kecil aja dalam rumah tangga kita, tawasi bil haq itu sudah diamalkan apa belum? Apalagi dengan sesama teman. Ya. Tawasi bis sabr. Sudahkah kita ini menjadi orang yang sabar dalam segala sesuatu? Memang sabar itu indah, Pak. Tapi panas. Dan sabar itu mudah diucapkan, Pak. Tapi sulit diamalkan.
Makanya Allah mengatakan wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang mampu melakukan amalan-amalan besar itu kecuali orang-orang yang sabar. Yang sabar saja. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan surat ini dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan iman, amal, demikian pula tawasi bil haq dan tawasi bis sabar. Wallahu alam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.